Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jumlah dokter dan tenaga medis yang gugur akibat COVID-19 terus bertambah. Apa saja yang harus dilakukan untuk memperkecil risiko di kalangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adip Humaydi dari luar studio. Selamat sore Dr. Adip. Sebelumnya kami ingin menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya kembali tenaga medis yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dr. Adip, mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi sehingga masih saja berguguran dokter dan tenaga medis. Ya, terima kasih Mas Wahyu, selamat malam. Terima kasih juga atas apresiasinya tadi yang disampaikan, dan tentunya ini menjadi satu keprihatinan juga bagi kami di kalangan dokter, terutama di tenaga medis yang saat ini teman-teman kami masih berjuang di dalam melakukan pelayanan di pandemi COVID ini. Ada beberapa hal yang ingin kita stressing sebenarnya terkait dengan permasalahan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Artinya bukan hanya dokter saja, karena komponen kesehatan yang lainnya di fasilitas kesehatan, kemudian yang bertugas baik itu di fasilitas kesehatan tingkat primer ataupun di tingkat lanjut di rumah sakit, saat ini semuanya mempunyai risiko untuk kemudian terpapar dan kemudian akan bisa menjadi sakit dan bukan tidak mungkin juga akan bisa meninggal terkait dengan paparan dari virus COVID ini. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan, kami coba melakukan mengidentifikasi ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian juga. Artinya buat kami, buat masyarakat, buat rumah sakit sendiri, dan tentunya masukan buat pemerintah. Yang pertama adalah terkait dengan masalah dari kami sendiri, dari sisi sumber daya manusia. Maka ada hal-hal yang berkaitan juga dengan safety culture yang juga ini harus kemudian ditekankan supaya kita tetap sesuai dengan protokol-protokol yang dibuat baik itu oleh organisasi profesi dalam hal ini IDI dan juga organisasi profesi kesehatan yang lain dan dari rumah sakit. Nah, protokol-protokol inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian juga, termasuk yang kita perlu stressing juga adalah bagaimana beban kerja. Ini perlu menjadi perhatian sehingga beban kerja bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini perlu ada regulasi. Karena hal-hal yang berkaitan dengan exhausted atau kelelahan juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan akhirnya beresiko pada teman sejawat ini. Kemudian yang kedua adalah dari problem di masalah sarana prasarana atau fasilitas kesehatan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sebagian besar rumah sakit tidak didesain untuk menghadapi virus. Sehingga kita di dalam melakukan pelayanan, baik itu kita di dalam ruangan praktek, ya, baik itu di praktek mandiri, praktek pribadi, klinik, puskesmas, atau rumah sakit, itu tidak dalam sebuah kondisi desain ruangan, desain tempat yang itu bisa mengurangi paparan virus. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian, sehingga perlu ada redesign daripada bangunan. Tapi yang paling penting lagi, kami berharap pemerintah membuat sebuah regulasi. Pemerintah harus punya semacam komite keselamatan buat tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena bukan tidak mungkin potensi paparan dan angka kesakitan dan bukan tidak mungkin angka kematian itu akan bisa terjadi ke depan semakin banyak pada para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini perlu menjadi perhatian juga untuk regulasi dan perhatian besar dari pemerintah. Ya. Yang ketiga, Dok, kemudian? Ya, jadi yang kemudian yang tentunya yang terakhir adalah terkait juga dengan masalah APD. Saat ini memang ketersediaan APD ada, tapi ada beberapa daerah yang kemudian APD-nya sudah mulai habis. Jadi ini perlu ada keberlangsungan daripada ketersediaan APD, karena kita berharap APD ini sampai 1 tahun, 2 tahun ke depan ini menjadi prosedur yang harus dibutuhkan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan di dalam melakukan pelayanan. Baik, Dokter Adip, kalau dari catatan IDI, ada berapa sampai sekarang dokter dan juga tenaga medis yang meninggal dunia hingga hari ini? Ya, kalau untuk dokter sendiri sampai hari kemarin, karena kemarin ada teman sejawat kami di Medan yang meninggal itu ada 72. Itu yang terkonfirmasi positif. 72 dokter yang terkonfirmasi positif.
apakah dari data-data yang sudah dihimpun oleh ID masuk dari kriteria tadi? Ada 4 catatan yang Anda sebutkan. Apakah terkait dengan sarana prasarana desain ruangan dari rumah sakit yang memang tidak memadai, tidak siap dengan pandemi, kemudian juga APD karena dari ID Sumatera Utara mengatakan salah satu keluhannya adalah soal APD tadi. Ya, jadi semuanya tentunya berbeda-beda kondisinya yang terjadi. Ada yang memang karena faktor masalah kelelahan atau ketersediaan APD ataupun dari vaskesnya sendiri. Tapi apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan 3 hal itu menjadi potensi yang kemudian bisa terjadi di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dokter Adib, tadi Anda menyebut soal beban kerja, diperlukan ada regulasi yang mengatur. Sebenarnya yang sekarang sudah berlangsung bagaimana beban kerja, berapa durasi yang diatur oleh tiap-tiap rumah sakit atau mungkin dari asosiasi, dari ID sendiri untuk satu dokter, tenaga medis ketika bertugas misalnya? Atau bagaimana seharusnya? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang beban kerja selain masalah waktu, tapi pengaturan terkait dengan pola shift juga itu menjadi penting. Dan ini menjadi penting juga perhatian apabila di dalam satu siklus ada tenaga medis, tenaga kesehatan itu yang sakit dan harus melakukan isolasi mandiri, maka itu akan bisa berpotensi menambahkan beban kepada tenaga medis yang lain. Jadi ini perlu upaya-upaya yang jelas terkait dengan keselamatan dan perlindungan ini, karena kaitannya dengan beban kerja ini yang menjadi permasalahan yang itu berpotensi untuk kemudian kelelahan pada para teman sejawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Baik Dr. Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum PBID atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.